Halo Gadgeters, hadir di sini dan ini adalah Oppo Reno 8 5G dan ini adalah Oppo Reno 7 5G. Seri Oppo Reno 5G mulai populer sejak Oppo Reno 6 5G ya, dimana waktu itu Oppo pakai desain yang ngotak, mereka bilangnya retro design, dan bahannya lumayan premium. Itu harganya waktu itu memang 8 juta, harganya lumayan banget waktu itu. Nah, di penerusnya Oppo Reno 7 5G yang ini desainnya berubah, jadi mulai agak melengkung gitu, yang ya lebih enak dipegang sih gitu. Nah ini harganya turun dikit nih ke 7,5 juta gitu, harga pada saat launching ya. Nah sekarang Oppo Reno 8 5G ini balik lagi bentuknya, desainnya balik ke ngotak gitu. Apakah harga akan balik ke 8 juta? Ya pada saat video ini saya buat, saya masih belum tahu, masih harus tunggu beberapa hari lagi sebetulnya. Tapi yang pasti HP harga 7 jutaan ke atas itu punya penantang yang cukup serius sekarang ini gitu. Di harga 7,5 juta itu ada iPhone 11 baru, garansi resmi, garansinya iBox dan Digimap, yang mungkin bisa jadi pilihan banyak konsumen, banyak orang yang cari HP 7 jutaan. Ya tentu aja kalau harga second, harga garansi inter atau harga refurbished tentu bakal lebih murah ya dari 7,5 juta ini. Tapi kan Gadget Galau dari dulu konsisten hanya bahas gadget resmi aja gitu. Oppo Reno 8 5G ini nggak kayak sebelumnya nih, Oppo Reno 7 yang pakai SoC yang sama dengan generasi pendahulunya gitu, Dimensity 900. Nah di Oppo Reno 8 5G ini sekarang dia udah pakai Dimensity 1300. Prosesor, SoC, chipset yang lebih baru dibandingkan dengan sebelumnya. Supaya Oppo tuh gak dibilang, oh Oppo nyetok Dimensity 900 tuh banyak banget ya di gudang ya gitu. Sampai dipakai lagi. Ya kita ingat kan dulu Oppo sempat pakai satu SoC di 3 generasi sekaligus kan. Gitu. Nah, pengaruh prosesor, chipset atau SoC yang dari Dimensity 900 ke Dimensity 1300 ini bedanya sejauh apa sih terhadap pengalaman kita pakai Oppo Reno 8 5G ini? Baik itu buat motret, buat main game, atau buat performa baterai lah, buat gimana, seberapa awet baterainya sehari-hari. Itu gimana bedanya? Nah, Arya akan jelasin. Monggo. Kalau ngomongin bedanya di mana, bagian desain ini yang paling kelihatan banget. Ya, setelah sebelumnya sempat ngotak, terus balik ngelengkung lagi. Nah, sekarang di Reno 8 5G ini ada pembaruan desain ya. Dan menurut saya sih tongkrongannya sekarang jadi lebih minimalis. Itu kelihatan banget dari rumah kameranya yang sekarang tuh udah nyatu sama bodi belakang. Dan ini tuh gaya desainnya udah mulai mirip-mirip ya sama Find X series. Bedanya yang ini tuh rumah kameranya nggak melewat aja. Tapi saking pengen kelihatan mirip kayak seri di atasnya, fitur macam jack audio dan slot micro SD yang sebelumnya tuh masih ada di Reno 7 5G, di sini ikut dihilangin, Pak. Oke, yang pertama saya ngerasa kalau sudut pandang yang ditangkap pakai kameranya Reno 8 5G ini tuh rata-rata lebih luas ya dibandingin seri yang sebelumnya, yaitu Reno 7 5G. Ini cukup kerasa sih pas kita lagi foto-foto buat Instastories gitu, yang diambilnya pakai mode vertikal kayak gini. Terus yang kedua, dynamic range yang ditangkap juga lebih luas, dan ini lumayan berasa ya ketika kita ngadepin kondisi-kondisi cahaya yang cukup ekstrim gitu, misalnya backlight. Jepretannya Reno 8 5G ini tentu lebih paripurna ketimbang Reno 7 5G. Dan yang paling saya suka sebenarnya di komposisi warna ya, karena yang saya lihat di Reno 7 5G dulu, itu warnanya emang cakep, cuma kayak terlalu berlebihan gitu buat ngasih saturasi dan juga tingkat kegonjrengannya. Jadi sebenarnya cakep, cuma agak lebay gitu warnanya. Nah, di Reno 8 5G ini sekarang jadi lebih diambil tengah-tengahnya aja sih. Jadi secara warna nggak kusem-kusem banget, tapi justru lebih dekat ke warna yang natural. Nah, itu kan tadi ngomongin kamera utama. Kalau untuk kamera ultrawide-nya, di sini masih mirip-mirip ya untuk sudut pandang, karena ya luasnya segitu-gitu aja gitu. Tapi yang ngebedain di sini adalah tingkat kecerahan. Yang saya lihat dari Oppo Reno 8 5G ini tuh hasil foto ultrawide-nya tuh rata-rata punya tingkat kecerahan yang lebih tinggi. Jadi secara warna tuh kelihatan lebih terang aja gitu.
Terus yang menarik dari Sony IMX766 di Reno X5G ini, dia tuh punya ukuran sensor yang bisa dibilang cukup gede ya, yaitu di kisaran 0,6 inch. Nah, efek atau benefit dari ukuran sensor yang gede ini tuh bakal lebih cakep ketika dipakai untuk foto-foto di kondisi yang minim cahaya atau low light. Dan ini memang berasa banget pas saya nyobain mode malam antara Reno X5G dengan Reno 7 5G. Rata-rata jepretannya Reno X5G ini punya hasil yang lebih terang, terus detailnya juga lebih mantap. Secara warna juga masih bisa dipertahankan ya warna-warna bagusnya gitu, terutama untuk detail dan warna lampu di sini. Nah, kalau buat kamera selfie sebenarnya kedua kamera depan HP ini tuh udah sama-sama cakep sih. Tapi yang saya lihat di sini kamera depannya Reno X5G ini kelihatan kayak ngasih highlight tambahan di bagian muka. Terutama untuk foto-foto yang backgroundnya itu punya warna atau cahaya yang lebih kuat. Terus pas dipakai di kondisi low light, kamera depannya Reno X5G ini tuh juga lebih mantep ya. Karena sebenarnya kamera ini nggak cuma nguatin bagian muka doang, yang depan aja. Tapi untuk bagian belakang atau background, itu warna dan detailnya juga masih lebih mantep. Sementara untuk fitur bokeh flat portraitnya juga masih ada dan dipertahanin. Ya tentunya ada peningkatan tipis-tipis ya, dimana bagian muka itu nggak terlalu berasa kayak kena efek cat air gitu. Alias sekarang tuh tekstur mukanya tuh lebih dapet. Meskipun secara fitur blur atau bokeh di belakang ini cukup kuat, tapi bagian mukanya tuh sekarang udah lebih detail lagi. Nah, kalau lagi di daerah Jakarta Utara, ini nih salah satu tempat nongkrong paling favorit saya, di Mall of Indonesia. Ini mall cukup unik ya, karena pakai nama Indonesia, tapi kalau ngelihat arsitektur bangunan itu justru malah gaya-gaya Eropa gitu. Nah, ini lagi jalan-jalan di Taman Paradogi. Jadi di Mall of Indonesia tuh ada semacam taman buat para dogi-dogi buat main, terus ada kolam renangnya juga tuh di sono. Cakep-cakep banget cuy. Hai. Nah, yang menarik tuh kalau pakai mode stabilnya, dia bakal turun ke Full HD, tapi untuk frame rate-nya tuh lebih tinggi di 60 fps. Jadi gambarnya tuh kelihatan lebih smooth gitu ya. Ini kalau saya pakai sambil jalan yang agak cepet, di Oppo Reno X5G sih kelihatan lebih kalem dan punya sudut pandang yang juga kelihatan lebih luas. Tuh. Kita coba gerakin sambil jalan kayak gini, mulai agak cepet. Ini kalau dipakai buat ngevlog, lagi-lagi cuma bentuk di Full HD aja ya. Kalau diarahin ke backlight, ya udah sama-sama sakti sebenarnya si kamera depannya Reno. Kalau dipakai sambil jalan, ya nggak stabil banget, tapi ya udah lumayan sebenarnya sih, udah cukup. Buat main PUBG Mobile, settingan grafisnya sih masih sama ya dengan Reno 7 5G, yaitu di settingan Smooth Extreme, alias sudah bisa jalan di 60 fps. Nah, yang ngebedain, ini lebih ke tingkat kestabilannya. Di Reno 7 5G, ini memang udah lancar, cuma beberapa kali saya sempat ngerasain adanya stutter lag gitu yang tipis-tipis sih, tapi lumayan ngeganggu. Apalagi pas lagi lari ngejar musuh, atau pas lagi ngindarin tembakan musuh gitu. Nah, di Reno X5G ini tuh sekarang udah lebih mulus dan lebih stabil. Terus pas dipakai buat main Mobile Legends, settingan grafis di Reno X5G ini tuh udah dibuka lebih tinggi lagi, yaitu udah bisa pakai Visual Ultra. Ya meskipun untuk refresh rate-nya masih sama ya, mentok di super aja. Dan supernya ini pun juga enggak bisa sampai 90 fps, alias masih di limit di 60 fps aja. Tapi lagi-lagi, kestabilan performa yang saya rasain pas main di Reno X5G ini memang kebukti sih. Bener-bener lebih stabil, dan bahkan dengan grafik yang lebih tinggi, yang mana itu ngasih beban yang lebih berat, di Reno X5G ini tuh masih kerasa mulus banget performa FPS-nya. Nah, perbedaan performa ini tuh makin berasa nih pas saya coba tes game setan Genshin Impact. Jadi biasanya kan kalau kita main Genshin Impact,
fluktuasi FPS-nya tuh kayak gimana ya, kayak naik turun gitu ya, mendaki gunung, turun ke lembah gitu. Nah, di Reno X5G ini tuh cukup menarik karena dia tuh lebih ke arah stabil gitu. Dan stabilnya juga stabil dengan FPS yang lumayan gitu. Ini saya sama-sama main pakai settingan low 60 FPS. Dia bisa jalan di kisaran 45 sampai 48 FPS. Yang mana tuh udah cukup tinggi ya untuk ukuran game Genshin Impact. Sementara kalau di Reno 7 5G itu masih berasa banget sih fluktuasinya. Naik turun itu masih berasa. Nah, di Reno X5G ini tuh sekarang lebih stabil. Ya, di sini yang saya lihat manajemen panas di Reno X5G ini tuh udah cukup bagus ya. Tapi ketika dipasangin fan cooler tambahan, ya memang secara performa itu bisa lebih stabil lagi. Dan bahkan bisa naikin FPS lebih tinggi. Itu bahkan bisa sampai 49 sampai 50-an FPS. Sementara di Reno 7 5G, dia memang hanya mentok itu masih di bawah 50 FPS. Ya udah lancar, cuma nggak lebih stabil dibandingin Reno X5G. Nah, kalau untuk layar sebenarnya secara spesifikasi masih mirip-mirip ya, yaitu Full HD, terus AMOLED, dan untuk refresh rate-nya masih pakai yang sweet spot banget untuk sekarang yaitu 90 Hz. Cuma pas saya coba buat nonton video, memang layar dari Reno X5G ini tuh ngasih warna yang lebih pekat sih. Kayak misalnya warna biru tuh jadi berasa biru banget, warna hijau tuh berasa hijau banget. Ini kayak saturasinya tuh agak dinaikin. Jadi memang kalau buat nonton film atau nonton video di YouTube itu lebih maknyus. Kalau untuk HDR-nya memang di sini baru ada di YouTube ya. Untuk Netflix dia belum support HDR, tapi untuk sertifikasi HD itu udah bisa di Netflix dan juga di Amazon Prime. Nah, untuk baterainya di sini masih sama ya dengan Reno 7 5G, yaitu 4500 mAh. Ya sebenarnya kapasitas segini masih cukup aman sih untuk penggunaan satu harian penuh. Selama dipakai yang sewajarnya aja ya. Kalau dipakai buat main game ya boncos-boncos juga. Tapi yang saya lihat di sini rata-rata Reno X5G ini tuh ngonsumsi baterai yang lebih boros dibandingkan Reno 7 5G. Itu kerasa banget pas lagi nonton film atau video dengan durasi yang cukup panjang atau dipakai buat main game yang cukup berat grafisnya kayak misalnya Genshin Impact. Itu berasa deres banget di Reno X5G. Ya mungkin karena SoC atau mesinnya ini lebih powerful ya, jadi memang butuh daya yang lebih gede tentunya. Kalau buat charger, memang Reno X5G ini tuh sekarang lebih ngebut lagi secara angka, yaitu udah pakai SuperVOOC 80 watt. Ya secara angka emang kelihatan lebih bombastis ya ketimbang 65 watt yang ada di Reno 7 5G. Tapi sebenarnya secara kecepatan akhir ya sampai bener-bener full itu nggak berasa jomplang-jomplang banget sih. Karena untuk sama-sama bisa sampai full, di Reno X5G ini cuma selisihnya sekitar 10 menit lebih cepat gitu. Nah, yang berasa cepatnya itu justru pas ngecas 50% ke bawah. Karena di Reno X5G ini tuh ngisi sampai setengahnya itu cuma butuh waktu sekitar 10 menitan. Kesimpulannya, apa beda Oppo Reno 8 5G dan Oppo Reno 7 5G? Di Oppo Reno 8 5G ini yang paling mencolok perbedaan itu ada 3 ya, sesuai dengan apa yang tadi Arya jabarkan. Pertama dari segi desain. Desainnya kembali mengotak seperti Oppo Reno 6 5G yang fenomenal kemarin dulu. Dan juga sekarang dia pakai SoC ya Dimensity 1300, nggak kayak dua pendahulunya yang pakai SoC Dimensity 900. Dan kalau saya nggak salah, penggunaan SoC Dimensity 1300 ini adalah yang untuk pertama kalinya di Indonesia dipakai di HP ini. HP yang resmi ya, masuk ke Indonesia. Dan yang ketiga adalah penggunaan charger SuperVOOC 80 watt. Nah, charger SuperVOOC 80 watt ini untuk pertama kalinya dipakai di Reno series, setelah sebelumnya Reno series itu pakai charger 65 watt sejak dari Reno 4 Pro. Reno 4 Pro itu kalau nggak salah September 2020 launching. Tapi charger sekencang itu baterainya awet nggak sih? Atau ntar malah jadi baterai gampang ngedrop gitu? Ternyata Oppo juga udah mikirin itu. Jadi sekarang ada namanya fitur baterai health engine namanya. Dia itu, jadi Oppo menjamin
baterai Oppo Reno 8 5G kita itu bisa bertahan dalam performa terbaiknya selama 1600 kali pengecasan. Berarti kalau kita ngecas kurang lebih sekali sehari, itu bisa bertahan sekitar 4 tahun. Oppo Reno 8 5G ini nggak launching sendirian, jadi Oppo akan launching beberapa HP lain, beberapa device lain. Salah satunya adalah Oppo Reno 8 4G, just in case Anda masih mencari HP-HP 4G karena mungkin 5G masih jauh dari merata, jangankan merata ke daerah-daerah, bahkan di Jakarta pun saya masih merasakan masih agak sulit 5G-nya gitu. Kemudian ada juga Oppo Enco Buds 2. TWS baru dari Oppo yang diklaim punya low latency hingga 80 millisecond yang sepertinya cocok buat main game. Nah, kemudian ada beberapa device lain yang akan launching. Tama akan tambahkan di B-roll ini. Terima kasih udah menonton sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Saya Hadi Gunawan dari Gadget Gaul undur diri. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Cheers!